Perkenalkan, nama saya Rizka Nuzakia Syabani dengan nomor pokok mahasiswa 232121101. Di sini saya akan membahas tentang sastra sebagai sumbu pergerakan atau perjuangan. Dalam kisah Kiai Haji Zainal Mustafa, beliau adalah tokoh ulama yang gigih melawan penjajah. Kiai Haji Zainal Mustafa menunjukkan nasionalisme dengan berani melawan penjajah, terutama Jepang, yang berusaha mengendalikan kehidupan rakyat termasuk dalam urusan keagamaan. Beliau menolak untuk tunduk pada aturan Jepang yang bertentangan dengan prinsip Islam dan kemerdekaan bangsa. Kiai Haji Zainal Mustafa meyakini bahwa memperjuangkan kemerdekaan adalah bagian dari jihad fisabilillah. Kemudian pada novel Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar, novel ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Amiruddin yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sama seperti tunangannya yang bernama Astia, mereka sama-sama saling ingin berjuang membela tanah air, dan pada akhirnya Amir sebagai pejuang dan Astia sebagai juru rawat. Setelah menikah secara sederhana, Amiruddin dan Astia sama-sama berangkat ke medan perang. Pada sastrawan angkatan 30-an muncul dalam periode ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Tetapi kesadaran nasionalisme mulai tumbuh dengan kuat. Sastrawan angkatan ini tidak hanya menulis untuk hiburan atau estetika, tetapi juga untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan memperjuangkan keadilan sosial. Angkatan ini lebih fokus pada perlawanan intelektual dan kultural melalui sastra. Mereka memanfaatkan sastra sebagai alat untuk menyebarkan ideologi, terutama yang berkaitan dengan kebangsaan. Mereka memanfaatkan sastra sebagai alat untuk menyebarkan ideologi, terutama yang berkaitan dengan kebangsaan, keadilan sosial, dan pembebasan dari kolonialisme. Kemudian ada karya sastra pada tahun 1933 yang menjadi wadah utama bagi para sastrawan angkatan 30-an, yaitu majalah Pujangga Baru. Isinya untuk menyebarkan ide-ide mereka. Majalah ini bukan hanya berisi karya sastra seperti puisi dan cerpen, tetapi juga esai-esai kritis tentang kebudayaan, pendidikan, dan politik. Nah, jadi sastra bisa disebut sebagai salah satu wadah atau sarana penyaluran kritik kepada pemerintah di tahun itu, atau menggambarkan perjuangan dan pengorbanan kemerdekaan melalui karya sastra. Karya sastra pada tahun itu menjadi pembuktian bahwa zaman dahulu sebagai sarana penyampaian kritik terhadap penjajahan atau penindasan yang dirasakan pada tahun itu. Pada tahun itu benar-benar memperjuangkan dan bergerak untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, sastra adalah salah satu medium paling kuat dalam sejarah manusia untuk menyuarakan perlawanan, kritik, dan perubahan sosial. Sejak zaman dahulu, sastra telah menjadi alat yang efektif dalam menginspirasi dan membangkitkan kesadaran untuk melawan ketidakadilan, penjajahan, dan penindasan. Sastra bukan sekedar karya seni, melainkan cermin realitas sosial yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir, membentuk opini publik, dan mendorong perubahan. Di era modern, sastra tetap menjadi sumbu pergerakan yang kuat dalam menghadapi bentuk penjajahan baru seperti korupsi dan ketidakadilan hukum. Jika di masa lalu sastra menjadi alat perjuangan melawan penjajahan fisik, kini sastra berperan dalam membangun kesadaran bersama terhadap masalah-masalah yang menghambat kemajuan bangsa, termasuk ketimpangan sosial dan hukum. Sastra memiliki kekuatan untuk mencerminkan realitas sosial yang seringkali luput dari perhatian masyarakat umum, yaitu seperti kasus Nenek Asyani yang dihukum karena mencuri 7 batang kayu jati, menjadi simbol bagaimana hukum bisa tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sebaliknya, kasus Harvey Mois dengan nilai korupsi 271 triliun
menunjukkan bagaimana kekuasaan dan uang bisa mempengaruhi proses hukum. Korupsi dan ketidakadilan adalah bentuk penjajahan baru yang merusak moral dan integritas bangsa. Sastra berperan sebagai penjaga nilai-nilai moral, mengingatkan masyarakat akan pentingnya kejujuran, integritas, dan keadilan. Perjuangan membela tanah air di era modern tidak lagi dengan senjata, melainkan dengan pemikiran kritis dan narasi yang kuat. Sastra berperan penting dalam membangun bangsa yang adil, bebas dari korupsi, serta menjunjung tinggi persatuan dan integritas. Dalam setiap kata dan kalimat, sastra bisa menyalakan api nasionalisme yang mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika keadilan merata untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang berkuasa. Perjuangan membela tanah air tidak hanya dilakukan di medan perang, tetapi juga dalam ide, kata, dan narasi. Sastra adalah sumbu pergerakan yang menjaga semangat perjuangan tetap hidup, dari era penjajahan fisik hingga penjajahan moral seperti korupsi dan ketidakadilan. Melalui kata-kata, sastra mampu membuka mata masyarakat terhadap ketidakadilan, membangkitkan semangat nasionalisme, dan memicu perubahan sosial. Semangat nasionalisme harus terus menyala dalam setiap generasi, dan sastra adalah alat yang efektif untuk memastikan bahwa kemerdekaan sejati bangsa Indonesia tidak hanya sekadar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari belenggu ketidakadilan dan korupsi. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.